Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Firdaus. Pada materi kita di part ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai materi firewall NAT, teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita membuka topologi jaringan yang kita punya, yang ini, kita itu pernah melakukan konfigurasi firewall NAT. Kalau misalkan kalian ingat, pada saat itu kita praktek pada video internet gateway, teman-teman. Fungsinya itu supaya PVC bisa internetan. Nah, jadi firewall NAT itu merupakan salah satu fitur yang tersedia pada firewall MikroTik kita, teman-teman. Nah, di mana sih cara atau tempat dari si firewall NAT ini? Kita buka ke Winbox. Oke, setelah itu kita masuk ke IP, lalu ke menu firewall, dan lalu di sini kita menemukan Action NAT, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis dari firewall NAT ya, teman-teman. Nah, jadi jenis dari firewall NAT itu ada dua, teman-teman, yaitu ada SRC NAT dan juga DST NAT, teman-teman. Nah, disinilah kedua tipe yang ada di dalam firewall NAT, teman-teman. Nah, perbedaan keduanya itu dari cara kerjanya ya, teman-teman. Nah, cara kerjanya itu firewall NAT ini sama seperti firewall filter, yaitu menggunakan metode if dan juga, teman-teman. Nah, jadi maksud dari if itu tipe apa yang digunakan, apakah SRC NAT atau DST NAT, dan juga di bagian actionnya itu apa yang digunakan, apakah kita akan melakukan squared, SRC NAT, DST NAT, maupun redirect, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas materi yang di awal dulu ya, teman-teman, yaitu SRC NAT, teman-teman. Nah, untuk SRC NAT, action umum yang biasa digunakan itu ada dua, yaitu mass squared dan juga SRC NAT. Nah, kedua hal ini berkaitan dengan statik dan juga dynamic, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita jelaskan secara detail, yang mass squared itu fungsinya adalah menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public dynamic, teman-teman. Kemudian, yang SRC NAT itu menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public static, teman-teman. Nah, jadi itu perbedaannya. Perlu diketahui juga bahwasanya router MikroTik kita itu mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP, teman-teman. ISP itu yang ini, teman-teman ya. Nah, jadi router MikroTik kita itu mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP, yaitu Ether 1 pastinya, teman-teman, baik secara statik ataupun dynamic. Nah, jadi kalau misalkan kita simpulkan bahwasanya IP public MikroTik kita itu hanya bisa didapatkan secara keduanya, maka kita bisa menggunakan mass squared. Keduanya itu maksudnya secara dynamic ataupun statik ya. Nah, sedangkan jika hanya menerima statik saja, maka kita menggunakan tipe SRC NAT, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu konsepnya. Kita bertemu pada video berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas action firewall SRC NAT pada tipe jenis SRC NAT, teman-teman. Dapat kita ketahui bahwasanya tipe pada firewall NAT itu ada dua ya kan ya. Ada SRC NAT dan juga DST NAT. Nah, kalau misalkan SRC NAT itu berarti dari jaringan private kita ingin akses ke internet. Sedangkan kalau misalkan kita pakai DST NAT itu berarti ada dari jaringan luar yang ingin akses ke jaringan klien kita. Maka dari itu kita pakai DST NAT, teman-teman. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau misalkan SRC NAT itu berarti dari jaringan private kita ingin akses ke internet. Sedangkan kalau DST NAT itu artinya dari jaringan luar ingin menuju atau mengakses ke internet klien kita, teman-teman, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan praktek nih, gimana sih cara penggunaan dari action SRC NAT ini. Nah, langkah pertama di sini kita masuk ke dalam Winbox. Setelah itu pastikan juga Winbox-nya sudah terkoneksi ya, teman-teman. Saat ini kita masuk ke menu IP dan juga ke menu firewall. Nah, di sini sebelumnya ada pengaturan NAT yang telah kita
pakai atau kita lakukan konfigurasi sebelumnya ya teman-teman, sehingga semua kumpulan PVC ini dapat internetan. Nah, di sini kita cek kembali nih. Oke, untuk actionnya itu di sini menggunakan squared teman-teman. Berarti dia itu menggunakan kumpulan IP private ini ditranslate menjadi satu kumpulan IP dynamic teman-teman. Jadi IP dynamic itu adalah pembuatan IP secara acak. Nah, pertanyaannya itu kapan penggunaan srcNAT ini? Jadi kalau misalkan kita klik yang bagian srcNAT teman-teman, oke, di sini kita actionnya ubah menjadi srcNAT. Nah, maka akan menambah menu baru teman-teman yang to addresses ini. Nah, jadi kalau misalkan kita jabarkan kayak gini teman-teman pembahasannya. Nah, jadi kan pada bagian IP, oke, terus addresses, di sini kita itu mengkonfigurasi atau ada sekitar /24. Nah, /24 itu kan ada banyak ya teman-teman. Jumlahnya itu totalnya ada 256 IP. Kalau misalkan gak dikurangin sama IP broadcast dan juga network. Jadi sekitar 254 teman-teman ya. Nah, di sini dapat kita bayangkan gimana kalau misalkan kumpulan IP public statiknya itu nggak hanya 221 teman-teman. Ada 225, ada 236, 227, 228 dan seterusnya. Nah, oke, di sini kita dapat tambahkan 4 IP public header 1 ya teman-teman. Karena di sini udah ada 221, maka kita hanya menambahkan 3 saja. Berarti 222, 223 dan 224 teman-teman ya. Oke, di sini kita masukkan 92 168 187.222/24. Oke, kita klik apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya di sini kita tambahkan lagi yaitu 223 ya. 192 168 187.223/24. Oke, kalau sudah kita klik apply dan kita klik OK. Lalu di sini kita tambahkan satu lagi teman-teman, yaitu 192 168 187.224/24. Nah, di sini kita klik apply dan kita klik OK. Nah, sekarang di sini kita sudah mempunyai 4 IP statik teman-teman, ada 1. Nah, di sini anggap saja IP-nya itu IP public ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan jelaskan kalau misalkan di sini tuh penggunaan srcNAT-nya itu kapan sih? Nah, jadi kalau misalkan kita pakai tipe masquerade, oke, yang ini, maka nanti ketika jaringan klien ingin internetan, maka IP yang digunakan itu akan dipilih secara acak. Tapi kalau misalkan kita pakai srcNAT yang ini, maka si IP-nya itu akan dispesifikasikan teman-teman. Nah, di sini kita langsung coba aja untuk IP-nya kita pakai yang IP 222 ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat IP addresses. Nah, kita di sini pakai IP yang 222 ya untuk pengaksesan ke internet teman-teman. Oke, di sini kita masukkan IP 192.168.187.222 ya teman-teman. Lalu kita klik apply dan kita klik OK teman-teman. Nah, di sini kita langsung coba. Sebelumnya kan kita pernah mendefinisikan yang bisa internetan itu hanya PVC 1 sampai 4 teman-teman. Kalau misalkan kalian ingat, berarti kita akan coba untuk pengujian PVC 1 sampai 4 apakah masih bisa internetan atau enggak ya teman-teman. Kita akan coba ping 888 di PVC 1 sampai 4. Oke, di sini kita coba di PVC 1. Oke, kita
ketikkan ping 888. Oke, no reachable ya teman-teman. Sepertinya tidak terbaca. Di sini saya ingin memberikan klarifikasi kenapa tadi itu kita pada saat ping di PVC itu. Nah, oke teman-teman. Tadi itu saya sudah menemukan solusi kenapa pada saat nge-ping itu si hasilnya adalah not reachable teman-teman, atau tidak terdeteksi karena konfigurasi IP statik yang sebelumnya itu terhapus teman-teman. Maka dari itu kita harus adakan kembali konfigurasi si IP statiknya ini teman-teman. Di sini kita masukin lagi, lalu juga kita masukkan IP DNS-nya teman-teman. Setelah itu kita bisa melakukan ping ke internet. Nah, selain itu juga karena kita tuh sudah mengisi two addresses tadi menggunakan IP 222 itu, kita selain menggunakan ping 888 untuk mengakses ke internet, kita juga bisa menggunakan IP yang 187.22 ini untuk mengakses ke internet teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai jenis firewall NAT yang kedua, yaitu yang DST NAT teman-teman. Dimana DST NAT ini dapat digunakan ketika klien di internet itu ingin akses ke jaringan lokal kita teman-teman. Sebagai gambaran di sini untuk topologi kita, misalkan ada suatu pengguna yang terhubung ke internet ya teman-teman, kemudian dia itu ingin mengakses jaringan lokal milik kita teman-teman. Nah, itu pada mikrotiknya ini kita bisa tanamkan chain DST NAT teman-teman. Kemudian untuk actionnya kita itu bisa sesuaikan, entah dia memakai DST NAT ataupun memakai redirect teman-teman. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas action DST NAT pada tipe DST NAT-nya ya teman-teman. Jadi saya harap kalian dapat memperhatikan apa yang sedang saya jelaskan ini agar materinya dapat terserap dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan coba kembangkan topologi jaringan yang kita punya. Yang mungkin bisa kalian lihat pada video-video sebelumnya, di bagian sini itu merupakan PVC Linux teman-teman ya, yang menggunakan jenis Graphical User Interface teman-teman. Nah, di sini karena yang menggunakan Linux GUI itu berat ya teman-teman, maka kita ganti ke Linux yang lebih ringan, yaitu perantara Docker teman-teman. Yang dimana perantara Docker ini dapat kita tanamkan service web server teman-teman, tapi secara command line interface, yang artinya berdasarkan teks. Nah, jadi kalau misalkan ada pengguna dari internet itu, nanti dia itu akses jaringan ke kitanya itu ke web server teman-teman. Nah, web server itu dapat berupa Apache dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan web server Apache yang biasa digunakan. Nah, untuk menambahkannya itu kita close lab. Oke, setelah itu nanti kalian masuk ke menu device yang ada di bagian kanan atas. Nah, nanti kalian klik, lalu di situ ada berbagai macam pilihan, ada Ubuntu desktop, Ubuntu server, dan lain-lain. Nah, karena saya ingin Linuxnya itu sudah ikut dengan Apache, maka saya memilih menggunakan Docker Apache 2 teman-teman. Untuk caranya kalian itu tinggal klik get device saja. Lalu di situ juga ada panduan cara penambahannya teman-teman. Tinggal klik yang guide kalau misalkan kalian ingin tahu cara penggunaan atau penambahannya. Kayak gitu teman-teman. Karena saya di sini sudah, maka di sini kita tinggal atur-atur saja bagian dalamnya ya teman-teman. Sip, di bagian sini kita atur-atur. Oke.
Nah, di sini untuk namanya saya kasih nama Docker Web Server ya teman-teman. Untuk description-nya Docker IO. Iconnya di sini kita gunakan default saja server VNG. Oke, dan di sini kita pilih apakah kita menggunakan IP DHCP atau menggunakan IP statik teman-teman. Nah, karena di sini kita menggunakan yang statik, maka kita bisa isi IP-nya di Ether 1 teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk range yang kita gunakan itu yang mana teman-teman. Kan untuk Ether 2 itu kita menggunakan IP address 88 ya untuk ketiganya. Maka di sini kita setting IP address-nya itu yang satu network itu 888. Nah, kan kalau misalkan kalian ingat kembali, kita itu sudah men-setting IPC-nya IP statik yaitu dari IP 31 sampai 35, maka di sini kita pilih bebas berapa saja. Di sini saya pilih 88.41 dan jangan lupa di sini kita tambahkan selesai juga. Kemudian untuk bagian default root-nya di sini kita masukkan IP gateway teman-teman. Dan untuk DNS diisikan IP 88. Primary console-nya kita gunakan default yaitu Telnet dan secondary console-nya kita ubah menjadi SSH teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita klik save. Oke, kita tunggu. Nah, oke teman-teman, sudah. Nah, jadi jika kita menggunakan action DSTNet, di sini tuh kita dapat gambarkan ada pengguna yang ingin terhubung ke internet teman-teman. Nah, dia itu ingin akses ke server ini. Tapi kalau web server itu kan IP-nya private, maka nanti dia itu aksesnya menggunakan IP publiknya si Mikrotik teman-teman. Tapi tampilan yang ditampilkan itu adalah si web server teman-teman. Nah, nanti pada kesempatan selanjutnya kita akan coba menambahkan satu web server lagi di sini ya teman-teman. Nah, itu bisa kita gunakan action yang namanya DSTNet. Sekarang kita fokus pada pengembangan topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk melakukan konfigurasinya kita dapat lakukan di video berikutnya. Oke. Kita pastikan juga si Docker Web Server-nya itu sudah bisa ping ke Google ya teman-teman. Di sini kita coba untuk masuk. Kita cek apakah IP statiknya itu sudah terpasang atau belum ya teman-teman. Di sini kita ketikkan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini kita ketikkan ifconfig eth1 ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada IP-nya, yang artinya kita sudah men-setting dengan benar teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba praktek mengenai DSTNet pada tipe DSTNet teman-teman. Nah, jadi kita kan sudah menyiapkan topologi dengan menambahkan Docker Apache di sini. Dan juga saya juga menambahkan satu Docker di sini teman-teman ya. Siapa tahu nanti dibutuhkan kan. Harapannya nanti itu ada perangkat yang terhubung ke internet. Nah, jadi internet itu di sini adalah pinnetlab kita ya teman-teman. Kemudian dia itu bisa akses ke jaringan lokal kita. Misalkan dia ingin mengakses jaringan lokal kita ke web server Apache. Nah, itu tuh bisa dengan menambahkan action DSTNet pada Mikrotik teman-teman. Nah, sini kita langsung coba untuk mempraktikkan saja teman-teman. Di sini kita sudah berhasil men-setting Docker Web Server kita ke Mikrotik ya teman-teman. Kita langsung konfigurasi di Winbox ya teman-teman. Oke. Kemudian pengguna yang ingin akses ke client itu kan ujung-ujungnya lewat Ether 1 ya teman-teman, melalui IP public Mikrotik kita. Dan kita juga sudah menentukan ketika ada yang klien kita itu ingin internetan, maka dia menggunakan IP 222 tadi ya teman-teman. Nah, kemudian web servernya itu kita kan masih menggunakan IP private ya teman-teman. Agar si web server tersebut bisa diakses dari jaringan luar, maka nantinya itu si jaringan luar ini akan menggunakan IP publiknya si Mikrotik ya teman-teman, yang sudah tetap, yang sudah statik yaitu 222 ya. Sehingga tampilan yang akan ditampilkan di sini adalah si web servernya ini teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah,
Jika ada yang mengakses IP public mikrotik ini, maka paketnya itu akan diarahkan ke web server milik kita, teman-teman ya, ini. Ataupun yang ini, teman-teman. Soalnya web server kita juga menggunakan IP private. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk praktik. Kita masuk ke menu IP, lalu kita ke menu firewall dan juga di bagian NAT-nya. Di sini kan kita sudah ada setting sebelumnya ya teman-teman ya, yaitu untuk seluruh klien kita bisa internetan. Dan juga kan karena semua klien yang internetan itu menggunakan IP 222. Oke. Dan di sini kita menambahkan rule baru aja ya teman-teman. Rule barunya itu untuk apa? Nah, untuk kalau misalkan ada perangkat yang terhubung ke internet dan dia itu ingin akses ke web server, maka dia menggunakan IP public mikrotik yang udah statik, yaitu 222 teman-teman. Nah, oleh karena itu kita perlu menambahkan rule baru teman-teman. Dan di sini kita pilih general untuk bagian if-nya, kita pilih DST-NAT ya teman-teman, chain-nya. Lalu untuk protokolnya, karena di sini itu kita ingin mengakses web server. Nah, kalau nggak pakai HTTP berarti pakai HTTPS ya. Karena di sini kita masih awal-awal, kita menggunakan HTTP. Nah, HTTP itu menggunakan protokol TCP, teman-teman. Jadi kita pilih TCP. Dan bagian DST portnya kita isikan 8181 ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan si jaringan ataupun si perangkat yang terhubung di luar jaringan ini ingin akses ke web server, maka dia itu harus menggunakan portnya juga, yaitu yang 8181. Oke, untuk bagian DST address-nya, di sini kita isikan IP yang statik. Kan kita setuju pakai yang IP 222, maka kita bisa isikan IP 192.168.187.222. Oke, di bagian DEM-nya di sini actionnya kita pakai DST-NAT. Kemudian bagian to addresses-nya kita bisa isikan IP address-nya si server. Nah, kita tahu bahwa IP si server itu ngeceknya dengan cara cek ifconfig eth1 ya teman-teman. Oke, kita masuk. Kita tunggu beberapa saat karena cukup lama ya teman-teman. Oke, kita ketikkan ifconfig eth1. Nah, IP-nya itu 88.41 ya teman-teman. Kita tambahkan di bagian to addresses-nya 192.168.88.41. Lalu untuk bagian to ports-nya di sini kita isikan untuk portnya itu 80 teman-teman. Karena menggunakan protokol TCP atau HTTP. Nah, kalau sudah di sini kita klik apply dan kita klik OK teman-teman. Nah, sekarang kita praktekkan. Diibaratkan ada perangkat yang dari luar ingin terhubung ke internet ISP teman-teman, yaitu penetratnya. Nah, dia itu ingin akses ke web server teman-teman. Jadi mungkin di sini laptop saya itu sudah terhubung ke Pinterest ya teman-teman. Maka kita nggak usah capek-capek menambahkan perangkat baru. Di sini kita tinggal tab baru saja. Kemudian kita ketikkan IP address-nya si web server, tapi menggunakan itu IP-nya si mikrotik statik teman-teman ya. Karena web server itu tidak bisa diakses melalui jaringan luar, maka dari itu kita memakai akses mikrotik yang statik teman-teman, yaitu yang 192.168.187.222 teman-teman ya. Lalu di sini kita tambahkan titik 2 dan kita tambahkan port 8181. Lalu kita klik enter
Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada tulisan web server is running. Ya, artinya kita sudah berhasil. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai redirect pada jenis tipe DSNA teman-teman ya. Di sini saya akan coba jelaskan dulu terkait konsep dari DNS atau domain name server ini ya teman-teman. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan DNS itu dan kenapa kita perlukan sebelum kita lanjut pada action selanjutnya teman-teman. Oke, di sini kita buka topologi jaringan kita punya. Nah, di sini jika kita melihat topologi jaringan kita itu memiliki dua server ya teman-teman, ada Docker 1 dan juga Docker Web Server. Dan jika kumpulan klien itu ingin akses ke server tersebut bisa kita ping menggunakan IP ya teman-teman. Nah, tapi permasalahannya ini adalah gimana kalau misalkan kita punya server lebih dari dua. Nah, itu tuh akan sangat kesulitan kan, karena kita itu harus menghafal banyak sekali IP address-nya. Maka dari itu, kita ini bisa menggunakan service yang namanya DNS teman-teman. Fungsi dari DNS itu adalah mentranslate IP ke domain. Nah, jadi bisa kita gambarkan nantinya ketika klien kita itu ingin akses ke server, nah, maka kita itu aksesnya menggunakan domain teman-teman, tidak menggunakan IP. Tapi ini tuh cakupannya hanya lokal saja ya teman-teman. Oke, DNS yang akan kita buat di Mikrotik ini tidak akan kita resolve ke internet ya. Sekarang kita masuk ke dalam Mikrotik atau ke dalam inbox. Di sini kita masuk ke dalam menu IP dan firewall. Dan di sini kita melihat banyak rules yang pernah kita gunakan ya teman-teman. Nah, untuk mengkonfigurasi DNS itu terletak pada bagian IP, lalu kita ke bagian DNS ya teman-teman. Nah, nantinya itu untuk server yang ini. Sekarang kita tandai dulu atau kita buka notepad ya teman-teman untuk mencatat IP address-nya. Oke, kita buka. Kalau nggak salah saya sebelumnya pernah mencatat IP untuk masing-masing web servernya. Oke, kita lihat. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, belum ya ternyata. Sini kita tambahkan saja, yaitu untuk server 1 IP-nya itu 192.168.99.3. Lalu untuk server 2 yang Apache kita isikan atau tambahkan IP-nya 192.168.88.41 ya teman-teman. Nah, di sini itu servernya kita kasih nama aja ya teman-teman, namanya bebas. Untuk server 1 di sini saya namakan yaitu server 1.mydomain.com. Lalu untuk server 2 di sini kita namakan hampir sama, cuma kita bedakan dari angkanya saja. Nah, oke. Jadi kalau misalkan klien ini ingin akses ke server, maka kita itu bisa mengakses melalui nama domainnya teman-teman. Nah, sekarang kita pergi ke menu IP dan juga kita pergi ke menu DNS ya teman-teman. Nah, di sini untuk bagian allow remote request-nya kita checklist ya teman-teman. Jadi artinya itu ketika kita checklist bagian ini, Mikrotik kita sudah connect ke DNS server teman-teman. Nah, kalau misalkan biru itu artinya belum terallow teman-teman ya. Di sini kita klik apply dan kita klik OK.